Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa, para ikhwan rahimakumullah. Sekarang kita memasuki materi baru ya di dalam perhalqahan kita. Ini adalah materi yang keempat. Judulnya adalah Syakhsiyah Islamiyah. Jadi syakhsiyah itu artinya kepribadian, Islam artinya Islam. Jadi kita sekarang belajar tentang kepribadian Islam. Kenapa kita harus belajar kepribadian Islam? Karena begitu banyak umat hari ini dia tidak paham seperti apa kepribadian Islam itu. Oleh karena itu, apa tujuan pembahasan yang perlu kita sampaikan pada hari ini adalah setelah penyampaian materi ini, kita semua, Anda semua memahami apa itu kepribadian Islam, ya. Kemudian apa saja unsur-unsurnya, bagaimana cara membentuknya, bagaimana cara membinanya, dan bagaimana cara memeliharanya. Ada beberapa poin yang harus kita pahami. Pertama pengertiannya, yang kedua unsurnya, yang ketiga cara membentuknya, yang keempat cara membinanya, dan yang kelima cara memeliharanya. Ya. Ya. Kenapa perlu kita membahas pembahasan kepribadian Islam ini? Ya. Karena kita mengetahui bahwa ketika kita perhatikan kondisi umat Islam, kondisi kaum muslimin hari ini, ya, jumlah kaum muslimin itu banyak, ya. Nah, ketika jumlah itu banyak, tapi memiliki kualitas yang rendah. Bahkan dikatakan kagusai, ya, seperti buih, ya, fisail, ya, di lautan. Jadi kita jumlah kita banyak. Nah, contoh kita di negeri yang kita cintai Indonesia, ya, kita jumlah kaum muslimin itu lebih dari 200 juta, ya. Lebih dari 80% kaum muslimin di Indonesia, di negeri yang kita cintai ini. Tapi apa yang kita perhatikan hari ini? Bagaimana kondisinya? Mereka bagaikan tamu di rumahnya sendiri. Seperti orang asing di tanahnya sendiri. Padahal kita adalah asli negeri ini, penduduk negeri ini, kaum muslimin yang bertuhankan Allah, berasulkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bagaikan seperti buih di tengah lautan, diombang-ambing ke sana ke sini, tak jelas juntrungannya, tak jelas mau dibawa kemana. Itu kondisi real kita hari ini. Yang kedua, kita tertinggal di segala bidang, iptek, ekonomi, sosial budaya, politik, dan keamanan. Jumlah yang begitu banyak, tapi kita tidak menguasai teknologi. Padahal orang-orang kafir, orang-orang barat mengetahui ilmu dari kita kaum muslimin. Secara ekonomi kita miskin. Padahal kita adalah negeri yang kaya, sumber daya alamnya begitu banyak, ya, sumber daya manusianya begitu banyak, tapi mereka tidak mampu membangkitkan ekonomi. Secara sosial budaya mereka terbelakang. Mereka dikatakan orang-orang yang tidak berbudaya, dikatakan orang-orang yang tertinggal. Ya. Kemudian secara politik dan keamanan, secara politik kita dikuasai oleh orang kafir atau antek-antek orang kafir. Dan secara keamanan kaum muslimin hari ini dihantui, dipelihara, dikendalikan oleh orang-orang kafir. Kita bisa saksikan bagaimana kondisi kaum muslimin di berbagai negeri. Ya, mereka dibantai, mereka dibunuh, mereka diusir dari tanah mereka sendiri. Tanpa bisa saudara-saudaranya dimanapun membela. Padahal kita kaum muslimin adalah kal jasadi wahid, bagaikan satu tubuh. Ya, kita bagaikan satu tubuh. Ketika salah satu tubuh kita, ujung jari kita ini saja ini, ya, tertusuk dengan duri, maka seluruh badan kita ini akan menggigil kedinginan. Begitu seharusnya kaum muslimin. Tapi hari ini kondisi kaum muslimin itu bagaikan tubuh yang sudah teramputasi. Kalau tubuh yang sudah teramputasi, tertusuk duri di ujung jari, karena dia sudah putus, tidak ada hubungan dengan ke belakangnya ini, ya, maka dia tidak akan merasakan sakit ketika ujung jari ini tertusuk. Oleh karena itu, perlu kita memahami, mengetahui kenapa seluruh kondisi-kondisi begini terjadi di tengah kaum muslimin. Kemudian kerusakan di berbagai bidang kehidupan, ya, pornografi, porno aksi, ya, minum khamar,
perzinahan, ya, kemudian narkoba, ya, begitu banyak terjadi kerusakan di berbagai bidang. Kita lihat hari ini korupsi merajalela di negeri-negeri kaum muslimin. Siapa yang banyak korupsi? Ya kaum muslimin. Tapi di negeri-negeri orang kafir yang banyak korupsi itu orang kafir. Korupsi hari ini merajalela. Kita diboboki dengan uang, diminabobokkan dengan berbagai macam kemewahan, sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita lihat seperti ini, geng motor merajalela di mana-mana, sehingga menimbulkan ketakutan ya bagi kita keluar rumah dan segala macam ya. Kemudian nih tiap hari ada 4 juta orang Indonesia teler kena narkoba ya. Ini data dari Granat ya, beberapa tahun yang silam. Siapa yang kena narkobanya? Ya kaum muslimin. Ya, mereka dicecoki, otaknya dibersihkan ya. Diberikan narkoba, diberikan obat penenang dan segala macam. AIDS ya, AIDS juga banyak. Karena pergaulan bebas, karena kehidupan yang serba seksualitas atau mengejar kemanfaatan duniawiah saja, akhirnya mereka rusak dan terkena dengan AIDS ya. Terjadi ketidakadilan. Kita lihat satu orang badannya begitu besar, makannya begitu banyak, tapi di negeri yang lain terjadi ketimpangan ya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin ya. Bisa kita perhatikan ya, bagaimana di tengah-tengah kita sajalah, di Indonesia yang negeri yang kita cintai ini, berapa? 200 orang terkaya di Indonesia menguasai hampir 50% uang yang ada di Indonesia. Bayangkan saja ya. 500 orang terkaya itu. 200 atau 500 orang terkaya menguasai separuh uang di negeri yang kita cintai. Itu terjadi ketidakadilan. Umat dipecah belah ya. Mereka mengadu domba antara kelompok radikal dianggapnya dan kelompok menengah atau kelompok tengah atau orang yang mengambil jalan tengah atau tradisionalis dan modernis ya, mereka coba adu ya. Para ideologis dan orang yang sekuler mereka adu ya. Di umat sengaja dipecah belah. Ketika satu sisi ingin menegakkan Islam, yang lain disuruh untuk mencegahnya, sehingga sesama umat terjadi perpecah belahan. Oleh karena itu kita kaum muslimin, kondisi ini tentu harus kita rubah. Tidak boleh kita biarkan begitu saja kondisi seperti ini. Nah, bagaimana cara kita merubah kondisi ini? Padahal kita mengetahui bahwa kita kaum muslimin ini adalah umat yang terbaik, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah umat yang terbaik. Oleh karena itu kita harus bangkit. Ya, harus bangkit. Bagaimana cara kita bangkit? Salah satunya adalah dengan membentuk kepribadian Islam yang tangguh. Ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang berdaulat, ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang hebat, maka itu akan membangkitkan gairah, akan membangkitkan ghirah, akan membangkitkan semangat kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat ya. Ukhrijat linnas. Yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Nah, kita dikatakan oleh Allah, khaira ummatin, sebaik-baiknya umat atau umat terbaik. Ukhrijat linnas, dihadirkan, dilahirkan, dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Tapi faktanya hari ini ya seperti yang sudah kita bincangkan di awal tadi. Kita umat terbelakang di segala bidang. Sulit, serba sulit. Banyak persoalan, banyak masalah. So sebenarnya kalau khair ummatin adalah orang yang tidak punya masalah. Orang tempat mengadu, orang tempat mencari solusi. Bukan orang yang mencari solusi. Bukan orang yang mengadu. Bukan orang yang banyak masalah. Tapi kondisi hari ini, ya, inilah yang perlu kita lakukan perubahan. Kita lihat Allah mengatakan mencap kita, memberikan judge kepada kita bahwa kita adalah khair ummatin. Maka kita harus bisa membuktikan itu. Karena ketika Allah memberikan kita khair ummatin, kita jadi umat terbaik atau tidak, itu adalah di ranah pilihan kita. Ya.
bukan lagi di ranah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengatakan kepada kita, engkau kalian umat terbaik. Ya, terserah kalian lah. Kalian ambil itu, ya, jadilah kalian umat terbaik. Tapi kalau kalian tidak ingin jadi umat terbaik, ya itu urusan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa umat terbaik itu? Allah mengatakan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat terbaik itu adalah umat yang punya kepedulian. Umat yang tidak mementingkan diri sendiri. Umat yang melihat saudaranya. Umat yang memperhatikan sekelilingnya. Apa sekelilingnya sudah berjalan dengan kebaikan? Kalau belum dia ajak kepada kebaikan. Umat yang senantiasa melihat di sekelilingnya. Apakah banyak kemungkaran? Kalau banyak kemungkaran dia mencegahnya. Wa tu'minuna billah. Jadi umat terbaik adalah umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bukti iman? Dia hanya takut, hanya khauf, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Oleh karena itu kita kaum muslimin, ya, dimanapun Anda berada, perlu kita pahami bahwa ketika kita bicara kepribadian itu, saksiyah itu tidak ditentukan oleh pakaian kita. Tidak ditentukan oleh bentuk tubuh kita. Tidak ditentukan berapa banyak kekayaan kita. Dan tidak ditentukan oleh karakter atau sifat dasar yang kita miliki. Ya, apa contohnya? Apakah orang berkepribadian itu orang pakai kayak saya ini, pakai pakaian batik, atau pakai pakaian putih, atau pakai pakaian jas, atau dia pakai gamis? Itu tidak menunjukkan kepribadian. Ya. Ketika dia pakai jas, dia lebih berkepribadian? Enggak. Ketika dia pakai baju kaos saja, dia lebih berkepribadian? Enggak begitu. Karena kepribadian itu enggak ditentukan oleh itu. Yang kedua, bentuk tubuh. Orangnya gembrot, orangnya kurus, orangnya atletis, orangnya kayak drum saja, lurus saja badannya. Itu tidak menentukan kepribadian. Karena itu bentuk tubuh saja manusiawi, ya, bentuk-bentuk fisik yang ada pada manusia. Atau yang ketiga, kekayaan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cuma punya mobil satu, ada yang punya mobil dua, ada yang punya mobil tiga, bahkan ada yang punya mobil banyak. Setiap dia keluar tuh mobil dia semua. Kenapa? Dia bisa stop, dia bisa naiki. Itu orang kaya lagi. Nah, itu tidak menunjukkan kepribadian. Jadi kepribadian itu bukan milik pribadi, bukan. Ya. Jadi ketika melihat orang kaya, kita minder, tidak perlu gitu. Karena kepribadian itu tak ditentukan oleh kekayaan itu. Atau sifat dasar, ada orang lembut, ada orang bicaranya tinggi, keras, ada yang perabot, ada yang lembut, lunak, ya, itu bukan kepribadian. Ya. Karena itu sifat dasar saja, karena para sahabat telah mencontohkan ketika kita bertemu dengan Abu Bakar yang lembut, dan ketemu dengan Umar bin Khattab yang keras, bertemu dengan Khalid yang tegas, ya. Itu adalah sifat-sifat dasar yang pada diri manusia, ya. Tapi orang ketiga orang itu adalah orang-orang yang berkepribadian. Nah, oleh karena itu harus kita pahami, harus kita maklumi bahwa penentu kepribadian itu bukanlah pakaiannya, bukanlah bentuk tubuhnya, bukanlah berapa banyak kekayaannya, dan bukanlah sifat-sifat dasar yang ada pada dia. Tapi penentu kepribadian itu hanya dua saja. Ya. Jadi kepribadian itu ditentukan oleh dua hal. Yaitu satu, bagaimana dia berpikir. Yang kedua, bagaimana dia berbuat. Oleh karena itu kalau kita ingin membentuk kepribadian seorang, ya dua hal itu saja yang kita perhatikan. Bagaimana mengatur, mengajari cara dia berpikir, dan bagaimana mengajak dia untuk bertingkah laku. Kan dikatakan innallaha, sunnya Allah Subhanahu wa taala, la yanzuru ila suwarikum, tidaklah melihat kepada bentuk kalian, wa ajsamikum, bentuk tubuh kalian, ya. Walakin Allah, kan tapi Allah, yanzuru ila qulubikum, akan melihat kepada hati kalian, wa amalikum, dan amal perbuatan kalian. Jadi ketika bicara qulub itu ada artinya al-aql,
Ya, al-aqal, al-fikr, al-fahm, ya, al-fikr, ya, tafakkuh, paham. Di kulub, kalau orang bicara al-kulub, maknanya al-idrak, maknanya al-fikr, maknanya al-aqal. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan milik kepada kita kulub, hati kita. Bagaimana kita berpikir? Bagaimana kita memahami? Bagaimana kita meyakini? Wa amalikum, dan amal perbuatan kita. Apa yang kita yakini, apa yang kita pahami, apakah kita kerjakan atau tidak. Oleh karena itu, ya, perlu kita perhatikan bahwa ketika kita bicara akliyah, bagaimana cara berpikir? Untuk bisa berpikir itu ada 4 hal yang harus dipenuhi. Nah, ini harus kita perhatikan semua ini. Ya, harus ada 4 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama namanya ad-dimag, otak. Otak. Otak itu ada dalam kepala kita. Ya, kalau kita tidak punya otak, tidak bisa berpikir. Tapi berpikir itu bukan otak. Nah, gitu. Ketika orang tidak bau otak mah, ada apa itu? Kalau tidak bau otak itu kosong otaknya, kosong kepalanya, tidak mungkin. Orang jangankan kosong kepalanya, rusak pembuluh darah ke otak, tidak bisa dia berpikir. Ya. Jadi unsur pertama itu otak, harus punya otak dia. Makanya ada anak-anak yang otaknya tak berkembang. Kalau otak tidak berkembang, ya tidak bisa berpikir. Atau otaknya konslet, tidak bisa berpikir. Ya, itu satu. Yang kedua harus ada namanya al-hawas, panca indera. Kita punya mata untuk melihat, punya telinga untuk mendengar, punya lidah untuk mengecap, punya kulit untuk merasa. Terus punya apa itu lagi? Punya hidung untuk mencium. Itu namanya panca indera. Jadi panca indera itulah tempat untuk menyerap fakta. Nah, jadi fakta itu bisa dicerap oleh panca indera. Bisa dengan cara kita cium baunya. Bisa cara kita lihat bentuknya. Bisa dengan cara kita dengar suaranya. Bisa kita kecap rasanya. Ya. Atau bisa kita raba. Gitu. Itu namanya panca indera. Yang ketiga harus ada namanya al-fakta al-waqi al-mahsusa. Fakta yang terindra. Jadi untuk bisa kita berpikir, kita harus melihat objek. Objeknya itu harus al-mahsusah, yang terindra. Kalau tidak terindra, tidak bisa kita berpikir. Kemudian yang keempat, yang tak kalah penting, namanya maklumat sabiqah. Ya, namanya informasi sebelumnya. Jadi, orang yang berbeda informasi yang dia terima, ketika melihat fakta, yang dia cerap lewat panca indera dan dia bawa ke otaknya, maka akan berbeda pemahamannya atau keputusannya dalam berpikir dengan orang yang berbeda maklumatnya, berbeda dengan informasinya, berbeda dengan pengetahuan yang dia miliki. Oleh karena itu, kaum muslimin dimanapun Anda berada, supaya kita bisa berpikir mencapai taraf kesempurnaan, maklumat ini harus kita sempurnakan. Kenapa? Karena otak, panca indera dan objek ini sama. Otak dan panca indera ini ada dalam diri kita. Sementara objek yang kita lihat ada di luar diri kita. Sementara maklumat ini adalah sesuatu yang datang kemudian. Bukan yang ada dalam diri kita, bukan juga keluar dari diri kita, tapi sesuatu yang harus kita cari. Ya, datang dari luar kita. Ya, bukan berada di luar, tapi datang dari luar dan masuk ke dalam diri kita menjadi maklumat. Ya. Selama dia belum masuk ke badan kita, dia belum menjadi maklumat. Ya, maka maklumat itu sesuatu informasi yang kita terima, yang kita bawa ke dalam otak kita. Makanya dengan informasi yang ada itu, kita bisa memahami fakta, memahami keadaan, menghadapi kenyataan, sehingga kita menghasilkan sebuah keputusan. Proses menghasilkan sebuah keputusan itu yang disebut dengan berpikir. Jadi berpikir itu bagaimana kita menyimpulkan sesuatu. Bagaimana kita mengambil keputusan terhadap sesuatu. Itu namanya berpikir. Ya. Jadi oleh karena itu, yang membedakan seseorang berpikir dengan yang lain adalah bagaimana dia memahami informasi itu. Kemudian yang kedua, apa landasan dia berpikir. Ya, sekarang kita lihat. Ya, bagaimana landasan berpikir itu. Ya. Landasan berpikir Islam itu adalah al-wahyu. Ya, kita telah belajar itu di halqah kedua dan ketiga dulu. Atau halqah 1, 2, 3. Nanti tonton YouTube-nya lagi. Ya.
Halqah 1, 2, dan 3. Kita bisa melihat di situ ya, ada pembahasan ihsanul amal, ada pembahasan thariqul iman atau akidah yang pertama dan yang kedua ya. Nah, jadi dari situ kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa ya, kaum muslimin itu landasan berpikirnya adalah wahyu ya. Nah, maka disebut dengan akliyahnya, cara berpikirnya disebut al-akliyah islami, cara berpikir Islam. Artinya apa? Ketika dia berpikir itu menjadikan Islam sebagai landasan dia berpikir. Yang kedua, kalau landasan berpikirnya sekularisme itu artinya fasluddin anil haya, memisahkan agama dari kehidupan. Mereka mengatakan agama itu boleh ada di ranah individu, ranah pribadi-pribadi, jangan dibawa ke ranah umum. Ya, sehingga dari cara berpikir itu ya, muncullah berbagai macam keputusan. Maka akliyahnya disebut akliyah ilmaniyah, akliyah sekularisme. Ya. Jadi landasan berpikirnya adalah sekuler. Sekarang kita lihat apa itu makna akliyah. Akliyah artinya adalah cara. Nah, jadi akliyah itu adalah cara yang digunakan untuk memikirkan dan memahami sesuatu. Jadi kalau kita punya otak tadi, punya panca indera, punya fakta yang akan kita hukumi, ya, punya informasi yang penting, maka apabila itu diikat oleh akidah, maka itu akan menjadi mafhum. Mafhum itu yang disebut dengan akliyah. Proses itu disebut dengan akliyah. Nah, coba kita perhatikan. Bagaimana perbandingan antara sekuler dengan Islam? Satu, kita contoh umpamanya tentang keadilan. Bagaimana sekuler memandang keadilan? Adil itu relatif. Coba kita lihat buktinya. Orang yang mencuri, sama-sama mencuri, sama-sama dihukumi dengan hukum positif, tapi hukumnya beda-beda. Orang yang mencuri ayam, harganya cuma 50.000 seekor, dapat kurungan setahun. Orang yang korupsi 1 miliar dapat hukuman setengah tahun. Wah, di mana keadilannya? Karena keadilan menurut mereka ada relatif. Ya. Sedangkan dalam Islam mutlak. Maka dalam Islam itu dikatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangan keduanya. Ya. Tapi syaratnya ada gitu. Maka Nabi mengatakan janganlah dipotong tangannya. Orang yang mencuri kurang dari 1/4 dinar. Jadi kalau dia mencuri tidak sampai 1/4 dinar, ya tidak dipotong tangannya. Dan kedua, kita lihat kebahagiaan. Dalam sistem sekuler itu semu. Anda punya uang banyak, Anda punya ya, segala macam adalah, tapi semuanya semu. Tapi kalau Islam bersifat hakiki, karena kebahagiaan di dalam Islam itu bukan hanya dunia, tapi sampai ke akhirat. Ya. Kalau sukses dalam sekuler itu hanya di dunia semata-mata, sementara di dalam Islam dunia dan akhirat. Jadi kalau kita baca-baca Al-Quran, ya, dalam Al-Quran ya, ada lebih banyak ayat tentang menyuruh kita berpikir. Begitu banyak. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, ya ulil albab. Ya, semuanya adalah menyuruh kita berpikir. Afala tubsirun, apa kalian tidak memperhatikan? Afala yanzurun, apa kalian tidak memperhatikan? Apa kalian tidak melihat? Apakah kalian tidak berpikir? Banyak ayat Allah SWT bercerita tentang itu. Sehingga kalau kita dalami, kita yakini, ya maka kita akan sampai kepada bahwa berpikir itu akan mengokohkan akidah, akan menambah kepahaman, dan akan mendorong kita taat dan ibadah, serta meneguhkan sikap kita. Ya. Tapi kalau kita tidak berpikir, ya kita akan terombang ambing ke sana dan ke sini. Jadi kalau kita bicara akidah akliyah, apa itu yang maksud dengan akidah akliyah? Jadi akidah akliyah itu adalah sebuah akidah, proses meyakini sesuatu. Ya. Ketika kita meyakini sesuatu lewat proses berpikir. Jadi kita meyakini sesuatu bukan hanya dengan zon, bukan hanya dengan menerima apa adanya. Tapi kita
ya, meyakini sesuatu lewat sebuah proses berpikir. Dan ini sudah kita kaji kemarin di dalam halqah kedua dan ketiga. Tonton lagi YouTube. Ya, lihat lagi YouTube di halqah kedua dan ketiga. Bagaimana kita meyakini sesuatu? Kita menjadikan Islam sebagai akidah akliyah, akidah yang muncul lewat proses berpikir. Jadi akliyah Islam adalah pemikiran yang selalu dilandaskan pada akidah Islam. Sedangkan akliyah sekuler adalah pemikiran yang selalu dilandaskan pada akidah selain Islam. Jadi kalau kita perhatikan hari ini, ya, maka di dalam memahami cara berpikir ini, maka ada cara berpikir Islam dan ada cara berpikir sekuler. Nah, sekarang Anda mau di mana? Apakah mau cara berpikir Islam atau mau cara berpikir sekuler? Itu. Jadi kalau akidah Islam itu, akidah Islam adalah pemikiran yang selalu dilandaskan pada akidah Islam. Sedangkan akhliyah sekuler itu adalah pemikiran yang selalu dilandaskan kepada akidah selain Islam. Bagaimana sikap kita kaum muslimin? Setiap muslim wajib berakliyah Islam. Ya, kita harus berakliyah Islam. Jadi akliyah Islam itu wajib digunakan untuk menilai seluruh konsepsi yang ada, baik di bidang politik, ya, demokrasi umpamanya. Bagaimana Islam memandang demokrasi? Boleh apa tidak? Benar apa tidak? Bagaimana Islam memandang HAM, hak asasi manusia? Bagaimana Islam memandang pluralisme? Bagaimana Islam memandang liberalisme? Jadi oleh karena itu, kalau kita punya akidah Islam, ketika kita menilai sesuatu, benar apa tidak, maka dikembalikan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikembalikan kepada beruntung apa tidak, tapi dikembalikan benar apa tidak. Kita lihat sekarang ekonomi kita apa? Pasar bebas. Apakah sesuai dengan Islam? Ekonomi sekarang ribawi. Apakah sesuai dengan Islam? Sekarang orang lagi gandrung privatisasi. Apakah ini sesuai dengan Islam? Ya, badan-badan usaha milik negara diprivatisasi. Tambang-tambang besar yang dulu dikuasai oleh negara diprivatisasi. Apakah boleh? Ya. Ini perlu kita dalami, perlu kita kaji sehingga kaum muslimin berjalan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa mensikapi segala hal itu sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia punya akhlak Islam. Kita lihat secara sosial budaya, pornografi, apakah ini sesuai dengan Islam? Ketika orang bertelanjang, apakah dia melihat, apakah ini hanya sebuah seni belaka? Apakah ini ada hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kan terjadi begitu, ya. Ketika mereka menampilkan lekuk tubuhnya, dia mengatakan ini seni. Seni apaan? Seni mbahmu. Nah, gitu. Atau orang-orang melakukan aborsi setelah terjadi perzinahan, terjadi seks bebas, hamil di luar nikah. Dulu banyak pada Jawi. Aborsi. Boleh nggak dalam Islam? Westernisasi, ya, pembaratan. Atau kita mengikuti peninggalan nenek moyang. Apakah boleh? Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, sikap seorang muslim adalah kita harus istiqamah dalam berakliyah Islam. Jadi setiap kejadian, setiap perkara, setiap persoalan yang kita temui dalam kehidupan kita harus kita nilai dengan Islam dan kita harus istiqamah dengan posisi itu. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, ya, kita perlu memahami bahwa kita ini manusia ini hidup hanya untuk dua hal saja. Pertama, hajatul udhiyah, yang kedua untuk gharizah, pemenuhan kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu hanya dua. Pertama namanya hajatul udhiyah, kebutuhan pokok. Apa itu kebutuhan pokok? Kebutuhan yang rangsangnya datang dari dalam diri kita. Satu. Yang kedua, dia harus dipenuhi. Kenapa? Kalau tidak dipenuhi, itu merusak manusia. Apa itu kebutuhan pokok? Hajatul udhiyah itu lapar, ya. Ada lapar, ada haus, ada capek, kedinginan, ya, masuk angin dan segala macam, ya. Itu namanya hajatul udhiyah. Yang kedua, gharizah, naluri. Maka setiap manusia di sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat semuanya sama. Kita semua punya namanya naluri, gharizah. Nah, nanti ini coba dengar lagi YouTube tentang pembukaan kajian kitab nafsiyah, ya. Sudah ada di halaman YouTube-nya. Coba lihat, di scroll kembali, ya.
video-video sebelumnya. Bahwa namanya kita punya naluri ini ada 3 naluri yang kita punya. Ada namanya gharizatul baqa, ya nih. Naluri mempertahankan diri. Ada ghorizatun nau, ya, naluri berketurunan. Dan yang ketiga ada namanya ghorizatut tadayun, naluri beragama. Jadi secara naluriah kita manusia sudah punya keinginan, ingin mempertahankan diri, ingin punya keturunan, dan ingin beragama. Oleh karena itu, ketika manusia memenuhi seluruh kebutuhannya ini, ya, tentu dia ingin memenuhi kebutuhannya ini. Ketika kebutuhan ingin dipenuhi itu kan datang dari dorongan, keinginan untuk memenuhi ini. Nah, maka berdasarkan pemahaman yang dia punya terhadap kebutuhan yang ingin dia raih itu akan memunculkan namanya al-muyul, kecenderungan. Jadi ketika dorongan itu ada dalam diri manusia, dorongan untuk makan, dorongan untuk minum, dorongan untuk buang hajat, dorongan untuk memenuhi, mencari harta, dorongan untuk mencari istri, dorongan untuk beribadah kepada Allah, maka dia harus punya pemahaman tentang itu. Bagaimana cara mendorong itu, memenuhi dorongan itu. Maka ketika dia tahu bagaimana cara memenuhi dorongan itu, akan menimbulkan namanya kecenderungan. Ya, al-muyul, kecenderungan itu ketika dia memiliki tolak ukur standar perbuatan itu, ya, maka akan menghasilkan namanya as-suluk, menimbulkan namanya tingkah laku. Nah, proses ya dari dia keinginan dari potensi yang ada dalam hidupnya itu, kemudian ingin dia penuhi itu, sampai kecenderungan, sampai proses dia berbuat itu namanya nafsiyah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tolak ukur yang kita perhatikan hari ini, ya, maqayis, ya, standar-standar. Kalau kita di dalam syariat Islam, ya, standar perbuatan itu adalah satu halal dan haram. Kalau halal kita kerjakan, kalau haram kita tinggalkan. Yang kedua, maslahatnya hakiki. Sebenar-benar maslahat karena Allah yang tahu makna maslahat itu. Karena Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Kemudian syariat Islam itu tolak ukurnya konsisten, tidak berubah-ubah. Sekarang halal besok haram, dah ada ceritanya. Ya. Yang keempat universal, di mana saja sama. Yang kelima dijamin benar. Yang keenam mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sementara kalau hari ini manusia menjadikan maslahat sebagai tolak ukurnya, ya, keuntungan sebagai tolak ukurnya, ya, maka itu didorong oleh hawa nafsu. Maka standar perbuatan mereka adalah hawa nafsu. Karena standar maslahat antara kita ini tidak sama. Sehingga masalahnya i'tibari. Dianggap oleh dia maslahat, padahal bukan. Dan tidak konsisten. Hari ini dia anggap ini enak, dia anggap ini sesuatu yang baik, besok belum tentu. Maka tidak konsisten, berubah-ubah. Makanya hari ini ketika manusia mencoba membuat hukum, akan muncul banyak perubahan-perubahan peraturan. Kenapa? Karena maslahatnya itu tidak konsisten. Tidak universal, berlaku hanya pada saat itu saja. Ketika dia merasa hari ini beruntung, besok tidaknya dia rubah. Gitu. Pasti salah karena tidak datang dari Allah SWT. Dan itu akan mendatangkan kenestapaan. Mengapa kita harus menjadikan syariat Islam sebagai tolak ukur kita? Ini timbul pertanyaan. Jadi ini menjawab berbagai macam hal. Kenapa kita harus kembali kepada syariat Islam? Perlu kita tahu bahwa kenapa kita menjadikan syariat Islam sebagai akliyah dan nafsiyah kita? Karena itu merupakan konsekuensi dari akidah. Karena akidah kita adalah akidah la ilaha illallah, menuntut kita untuk menjalankan syariat Islam. Yang kedua, syariat Islam itu jalan logis untuk menyelesaikan masalah. Karena syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak punya kepentingan kepada kita kecuali untuk kemaslahatan kita. Maka apabila kita menjalankan itu akan menyelesaikan berbagai macam problem. Maka syariat Islam itu mu'alajah lima syakilil insan. Dia akan menjadi penyelesai berbagai macam persoalan manusia. Yang ketiga, syariat Islam itu mampu menundukkan hawa nafsu. Keinginan-keinginan kita yang menggila itu bisa dinetralisir dengan syariat Islam. Oleh karena itu, disitulah letak pentingnya dakwah.
mendorong masyarakat untuk menerapkan syariat Islam atas dasar akidah Islam. Jadi ketika kita menyeru umat untuk taat tunduk kepada syariat Islam, sebenarnya dalam rangka kita mendorong umat ini untuk bangkit. Jadi kalau kita lihat bagaimana kewajiban kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah dengan ucapan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dan mereka itulah ulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Dalam surat lain dikatakan, jika bapak, anak-anak, saudara, istri-istrimu, karib kerabat keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu nafsiyah Islam artinya adalah kita menjadikan akidah Islam sebagai standar dalam beramal. Sehingga syariat Islam itu kita jadikan sebagai tolak ukur dalam perbuatan. Apakah itu urusan pribadi, apakah itu urusan keluarga, maupun urusan masyarakat, negara dan dunia. Sehingga dengan itulah menjadi Islam rahmatan lil alamin. Oleh karena itu kita kaum muslimin, ya, ketika kita menjadikan akidah Islam sebagai asas dalam berpikir, maka kita telah memiliki namanya akidah Islam. Dan ketika kita jadikan asas dalam bertingkah laku, maka itu menjadi nafsiyah Islam. Maka seseorang yang memiliki cara berpikirnya dilandasi oleh akidah Islam dan cara berbuatnya dilandasi oleh nafsiyah Islam, maka dia telah memiliki kepribadian Islam. Oleh karena itu mari kita semua bersama mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang memiliki kepribadian Islam, di mana setiap kita berpikir, setiap melihat persoalan, setiap melihat masalah, kita bertanya bagaimana menurut Islam, sehingga kita bisa mengambil keputusan, oh begini menurut Islam. Yang kedua, ketika kita akan melakukan sesuatu, kita bertanya juga menurut Islam, bagaimana sih menurut Islam perbuatan-perbuatan yang akan saya lakukan, apakah sudah benar atau tidak. Kalau sudah benar, maka kita memiliki namanya nafsiyah Islam. Ketika kita memiliki akliyah dan nafsiyah Islam ini, maka kita sudah menjadi orang-orang yang memiliki kepribadian Islam. Hanya itu kajian kita pada hari ini. Ya. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.